Halo teman-teman semua, kembali lagi channel Gus Ali. Jadi kali ini video yang berbeda. Gue ngobrol di sini. Gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue, Fauzi Motobrats, Kapten Kobu, dan dua sepupu gue namanya Asad dan Akram. Kita mengalami kecelakaan di Bukit Pelangi pada malam Jumat jam 12 malam. Simak video sampai habis. Oke, awalnya gue sama Fauzi doang yang rencana mau riding ke puncak. Abis itu mulai ikut Kapten Kobu. Abis itu gue lagi dari kebun jeruk. Abis itu gue pulang. Abis itu gue ketemu sama anak-anak. Abis itu gue bilang ke sepupu gue, ayo deh ikut yuk ke puncak. Mereka bisa. Abis itu kita janjian di Grand Depok City. Akhirnya ketemu, kita riding ke Grand Depok City, ketemu mereka berdua. Abis itu gue update kayak gini di story. Gue bilang udah persiapan riding night ride gitu-gitu kan. Habis itu udah kita jalan deh, kita lanjut. Semuanya lancar, alhamdulillah jalan lancar semuanya. Sampai akhirnya kita nyampe di Bukit Pelangi. Nah ini kejadiannya itu agak cepat ya. Jadi pas kita masuk Bukit Pelangi, kita itu ketemu satpam. Habis itu kita berhenti dulu, habis itu gua update story kayak gini. Oke, pergabutan hari ini, jadi kita bersama Fauzi. Baik lagi dari malam Jumat kali ini. Kita sedang berada di Bukit Pelangi. Jadi kita ingin mencari janda. Ada Akil, ada Akram, ada Asad. Nyari apa? Aduh, jadi ini Bukit Pelangi. Lalu gua update lagi kayak gini. Jadi ini Bukit Pelangi jam berapa sekarang? Jam 12. Mana? Dan kita petan duniawi, lihat tuh gak ada mukanya aja. Nah, jadi kita berlanjut lagi. Sekarang kita OTW ke puncak ya? Jakarta kan? Jakarta Palalo. Nah, karena tadi belum ngetek anak-anak, jadi ini adalah Akil, ini adalah Fauzi, itu adalah Asad Akram, dan saya adalah Gus Ali. Jadi kali ini kita di Bukit Pelangi, lihat tuh banyak orbs, mantap banyak orbs. Dan akhirnya ada foto yang lumayan serem sih, seperti ini. Di foto ini kalian bisa lihat gelap banget kan, dan ini gue nggak tahu siapa yang ngambil fotonya, gue nggak ngeh. Dan ini emang kita sebelumnya sekitar 3-4 menit sebelum disaster lah. Itu udah selesai, itu kita jalan lagi, jalan santai, namanya Bukit Pelangi kan, gelap banget. Gue biarpun pakai lampu itu gue tetap hati-hati sampai akhirnya pas turun. Jadi kan Bukit Pelangi ini naik kan, naik, habis itu ada bundaran tuh, habis itu lu belok kanan, lu turun kan. Nah turun itu yang sering kejadian. Jadi nanti gue jelasin seremnya. Jadi pas turun, tiba-tiba gue paling depan, Fauzi belakang gue, habis itu sepupu gue, habis itu si Kapten Kovu. Pas turun, tiba-tiba debrak, ada kejadian. Gue langsung muter balik, gue denger itu diklaksonin, gue langsung muter balik, gue sampai sana dan kejadiannya kayak gini. Jadi pas gue udah sampai, tiba-tiba gue lihat sepupu gue di tengah jalan, sepupu gue yang satu lagi nggak tahu di mana, motornya ada di pinggir. Motor udah hancur sampai kayak ketabrak, tapi nggak ketabrak parah gitu kan. Habis itu sepupu gue yang satu, gue bilang mana nih si Akram namanya. Akram mana nih? Dia masih 15 tahun gitu kan, bukan dia yang bawa motornya juga, si kakaknya. Dia tergeletak di ujung, di deket jurang gitu, untungnya nggak sampai kesananya. Habis itu gue mau suruh berdiri juga mereka nggak bisa, akhirnya udah jangan berdiri dulu, udah. Habis itu kita lagi menenangkan mereka nggak bisa bangun. Jadi dia bilang, cuy, ada lubang segede-gedenya. Dia bilang dia ngehindarin lubang, padahal pas gue cek gak ada lubang sama sekali. Abis itu pas udah gitu ada mobil datang, dia sekitar jarak 100 meter gitu dari kita. Gue bingung itu kenapa tuh mobil berhenti, kita ngasih kode biar maju aja gitu loh. Abis itu gue minta teman gue nyamperin, pas udah sampai dikasih tahu dia lagi nelpon gitu loh. Akhirnya nggak lama sekitar 5-6 motor datang. Nah pas 5-6 motor ini datang ternyata itu warga dan satpam. Mereka bawa samurai, mereka bawa mereka bawa senjata lah, macam-macam. Dikira ada begal, ada kejadian begal. Ternyata bukan kan, gue jelasin ini kecelakaan gini. Oh yaudah, akhirnya dibantuin sama satpam dan warga. Alhamdulillah dibantuin sama satpam dan warga, kita dibawa ke klinik. Sepupu gue diobatin, alhamdulillah nggak ada parah, nggak cedera parah, bisa diobatin gitu kan. Habis itu kita ngobrol. Gue ngobrol sama sepupu gue dan sama anak-anak, apa yang terjadi. Nah ini detailnya. Jadi kalau dari pandangan sepupu gue yang bawa motor, dia bilang ada lubang segede-gedenya.
Padahal itu nggak ada lubang, cuma kayak turunan dikit. Tapi dia bilang dia ada lubang segede dia langsung banting. Abis itu yang lain melihat si merah. Si merah ini adalah si janda, agak meter nih, si ya kuntilanak merah mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka melihat kalau kalian ke Bukit Pelangi ada jembatan golf katanya. Gua nggak tahu itu jembatan golf atau apa, tapi ada jembatan kecil. Nah di situ dia munculnya. Dia muncul di situ, pada takut ngelihat itu. Gua nggak lihat. Gua habisnya masih fokus di jalan dan gua nggak ngelihat apa-apa waktu di Bukit Pelangi itu. Mereka ngelihat itu dan mereka agak takut. Sepupu gue nggak ngelihat, yang bawa motor nggak lihat, tapi dia ngelihat lubang besar itu. Nah, pas sudah kejadian itu, kita pulang, otomatis harus lewat jalan Bukit Pelangi lagi kan. Jadi bakal otomatis ngelihat sesuatu yang sama, gue pikir gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari cerita anak-anak yang lain yang ikut kita, mereka melihat sosok itu. Gue sendiri pas mau jalan, Li lu nge-vlog dong. Gue ini kan kalian tahu sendiri, gue lagi jarang upload. Jadi gue bilang enggak lah, nanti aja, gue lagi nggak kepengen nge-vlog. Pas gue nggak nge-vlog, kejadian. Dan gue nggak kepikir untuk wah kejadian gue nge-shoot, enggak. Gue mikirin sepupu gue dulu, kita bawa ke klinik. Dan motor dia sudah waktu itu kita pikir nggak bisa dibawa. Ya sudah, habis itu kita kembali, kita ngambil motor kan dibantuin sama warga, ditahan kan. Habis itu kita ambil lagi motornya, alhamdulillah warga juga sangat membantu kita. Nah habis itu pulangnya nih. Pas pulang, gua itu sempat agak sebel. Gua bilang, udah ya kita pulang lewat jalan yang sama ya. Jadi akhirnya motornya sepupu gue di towing. Jadi ini fotonya, motornya di towing. Habis itu sepupu gue dengan santai, mereka udah enakan, tapi mereka belum bisa bawa motor. Jadi sepupu gue ikut towing buat dipulangin motornya. Akhirnya sambil towing itu masuk Bukit Pelangi, gue di depan, gue nyamping gitu, gue di depan. Akhirnya gue itu sebelum masuk Bukit Pelangi, gue sebel. Gue bilang apa sih ini? Kok ada hal begini kok malah crash. Crash itu bukan karena hal goib, gue ngomong gitu. Gue tuh bilang, dikasih tahu sama teman gue, jangan gitu Li, itu nantang. Enggak, bukan nantang, kita punya Allah, gue gitu kan. Abis itu pas balik gue merasa ditantang balik jadinya. Ini gue nggak bullshit ya. Jadi waktu pulang, pas lewat kejadian yang sama, gue merhatiin situ, tapi kok gue merasa berat, tapi gue baca-baca. Abis itu jalanan itu pertama gelap ya, gelap. Abis itu gue melihatnya jalanannya ini lurus, padahal feeling gue belok. Terus gue ngeliat map, ini belok, tapi terlihatnya lurus. Oh enggak, bismillah nih, belok kanan. Ternyata emang kan lurusnya jurang cuk. Ini udah kedua kali nih gue kayak gini nih di Bukit Pelangi. Dulu tuh pernah juga yang gue pernah post yang hujan deres, itu pernah kayak gitu juga. Ya udah, habis itu kita keluar Bukit Pelangi udah agak legaan. Habis itu udah kita pulang, sepupu gue ke rumahnya, motor kita kirim ke Soul Wash buat dibenerin, terus pulang. Akhirnya gue post, gue bahas sedikit, jadilah kejadiannya seperti itu. Jadi ya itu sedikit cerita aja sih dari gue buat yang kejadian kayak gitu. Gue sebelumnya gue nggak pernah ngalamin kejadian gini, dan gue waktu kejadian itu tuh bener-bener kayak, lu tahu saking gelapnya tuh Bukit Pelangi saat kecelakaan tuh lampu fog lamp gue harus nyala. Kalau nggak nyala gelapnya mampus cuy. Sampai akhirnya dibantu warga tuh baru tuh mulai agak terang, ada motor-motor lain gitu kan. Dan itu pelajaran juga sih bagi kita. Habisnya kita harus lebih hati-hati. Kita masuk juga ya hati-hati kok gitu loh. Kita nggak ngebut-ngebut, kita nggak nantang. Cuma ya namanya musibah, itu namanya musibah sesungguhnya. Udah dialami ya gitulah kejadiannya gitu loh. Dan sepupu gue alhamdulillah nggak trauma, tapi dia nggak mau lewat Bukit Pelangi dulu karena ya serem lah yang dialami. Jadi dia itu jatuhnya itu guys, itu dari sekitar jatuh guling-gulingnya tuh 20 meter lebih. Jadi sakitnya itu pas guling-guling, dan sepupu gue yang satu yang lebih kecil itu pas guling-guling motornya itu menuju dia, sampai akhirnya dia ngebuang badan, makanya dia deket jurang. Untungnya dia nggak jatuh ke jurang. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lainnya bisa cek IG gue @rusalian_yt. Itu gue sering ngepost kalau gue mau riding kemana, mungkin kalian siapa tuh bisa riding bareng kita. Dan kalau teman-teman yang udah pernah ke Bukit Pelangi mungkin boleh ceritain ada apa sih sebenarnya di Bukit Pelangi itu sebenarnya. Abisnya kalau pagi, gue waktu itu lewat pagi, pas pagi indah banget cuy, tapi pas malam tuh seremnya minta ampun gitu loh. Jadi mungkin ada yang pernah ngalamin juga seperti apa, komen aja. Jadi itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian ada yang mau diceritakan, komen. Jadi itu aja dari gue.
Thank you for watching. We see you in the next video. Ride safe as always. Goodbye.